Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami di sini akan berdiskusi sekaligus belajar bersama mengenai ruang vektor umum yang disusun untuk memenuhi penugasan mata kuliah aljabar dengan elementer yang dibina oleh Bapak Muhammad Abdul, sarjana pendidikan Magister Sains. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7, offering A, S1 Pendidikan Matematika, dan beranggotakan saya, Yuliana Tekina Imama, dengan NIM 2303, 991, 0709, dan rekan Saya Kayla Sabina Putri Jenny dengan NIM 2303 11605559. Dan saya Zaki Safisat dengan NIM 2303 11605023. Nah, di sini kami akan membahas mengenai ruang vektor dan juga sifat-sifatnya. Selain itu, untuk menambah pemahaman kami akan membahas mengenai soal-soal tentang ruang vektor. Selamat menonton, bye! Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ruang vektor. Nah, ruang vektor sendiri adalah struktur matematika yang memuat sekumpulan vektor yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan skalar. Nah, secara formal, ruang vektor bisa didefinisikan sebagai sebuah himpunan, misalkan himpunan V yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut vektor, dilengkapi dengan operasi sebagai berikut ada perkalian dan penjumlahan vektor. Dan perkalian disebut dengan skalar. Dan jika memenuhi sifat atau yang akan disebutkan 10 aksioma berikut, maka himpunan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah ruang vektor. Jadi misalkan gini, ada vektor U, vektor V, dan vektor W anggota dari himpunan V yang merupakan himpunan tidak kosong. Dan K, M merupakan anggota bilangan real atau skalar. Nah, jika diinputkan kepada 10 aksioma ini dan setiap aksioma berlaku, maka himpunan tersebut adalah sebuah ruang vektor. Oke, untuk soalnya kita pakai ini nih guys. Aku bacain ya. Periksa apakah R2 yang anggotanya AB, di mana AB-nya ini merupakan bilangan anggota real, adalah suatu ruang vektor atau bukan. Nah, di sini kan kita diperintahkan tuh untuk membuktikan apakah himpunan R2 ini merupakan ruang vektor atau bukan nih. Nah, kita membuktikannya kan melalui pembuktian dari 10 aksioma itu tadi sih. Nah, sebelum kita membuktikan itu tadi, kita itu harus mengambil sembarang 3 vektor dari himpunan R2 ini tadi. Nah, kita misalkan ya, kita mengambil vektor U, vektor V, dan juga vektor W. Nah, vektor U dengan anggotanya U1, U2, kemudian untuk vektor V, V1 dan juga V2, kemudian untuk vektor W, W1 dan juga W2. Nah, tapi selain kita mengambil 3 vektor, kita juga harus mengambil 2 skalar. Nah, untuk 2 skalarnya ini, kita misalkan ambil K dan juga L, yang merupakan anggota bilangan real. Nah, setelah kita mengambil 3 vektor dan juga 2 skalar, kita bisa nih melakukan pembuktian di aksioma-aksioma tadi itu. Nah, tapi untuk yang aksioma pertama, aku masih gak paham nih, kayak aku masih bingung lah gimana-gimananya. Jadi kemarin yang udah belajar aksioma 1, siapa nih guys? Aku kayaknya bisa menjelaskan aksioma 1 itu tentang apa. Jadi, misal, untuk setiap vektor U dan vektor V, anggota dari V, maka hasil penjumlahannya atau vektor U plus vektor V itu juga anggota dari V, sehingga V tertutup terhadap penjumlahan vektornya. Bisa dijelaskan menggunakan soal tadi. Misal, kita punya vektor U dan vektor V-nya. Akan dibuktikan bahwa vektor U plus vektor V anggota dari R2. Sehingga langsung kita inputkan nilainya, vektor U plus vektor V sama dengan U1 dan U2 plus V1, V2, sehingga hasilnya adalah U1 plus V1 dan U2 plus V2. Komponen-komponen tersebut merupakan anggota dari bilangan real, sehingga hasil jumlahnya itu juga anggota dari bilangan real. Sehingga karena ini R2, anggota dari R2, sehingga terbukti. Nah, aku juga sekalian menjelaskan aksioma kedua. Aksioma kedua ini menyatakan bahwa aturan komutatif dalam penjumlahan vektor itu berlaku di ruang vektor. Menjelaskannya bisa pakai soal tadi juga. Jadi akan dibuktikan bahwa vektor U plus vektor V sama dengan vektor V plus vektor U. Nah, langsung diinput ya. Vektor U plus vektor V sama dengan U1, U2 plus V1, V2. Setelah dijumlahkan, seperti tadi, jadi U1 plus V1 dan U2 plus V2. Karena komponennya bilangan real, maka aturan komutatif itu berlaku. Sehingga bisa diubah urutannya menjadi V1 plus U1 dan V2 plus U2. Bisa dipecah menjadi komponen vektornya sendiri lagi, menjadi sama dengan vektor V plus vektor U, sehingga aksioma tersebut berlaku pada soal tadi. Nah, aku sebenarnya mau jelasin aksioma 3, tapi kurang paham. Ada yang udah paham belum? Oke, untuk yang aksioma 3, aku ya yang jelasin. Nah, di sini aksioma 3 berbunyi vektor U plus dalam kurung vektor V plus vektor W. Nah, ini sama dengan dalam kurung vektor U plus vektor V plus vektor W, kayak gitu kan. Nah, di sini nih, kita tahu kalau misal kita mengambil 3 vektor dalam V, maka di sini artinya bahwa apabila kita menjumlahkan vektor kedua dan vektor ketiga, hasilnya itu akan sama dengan apabila kita menjumlahkan vektor pertama dan vektor kedua. Hal ini dapat diartikan bahwa urutan penjumlahan itu tidak berpengaruh atau bisa disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan.
Kemudian apabila kita terapin di contoh soal yang pertama tadi, maka akan seperti ini. Pertama, kita menjabarkan yang ruas kiri terlebih dahulu, yaitu vektor U plus dalam kurung vektor V plus vektor W. Maka dijabarin menjadi U1 U2 plus V1 plus W1 V2 plus W2 kayak gitu. Nah, kemudian jadikan satu vektor atau satu dalam kurung seperti itu. Nah, setelah kita jadikan satu, maka untuk yang W1 sama W2 ini dipisah agar bisa terbukti menjadi yang ruas sebelah kanan seperti itu. Nah, dari sini akan terbukti bahwa vektor U plus vektor V dalam kurung plus vektor W kayak gitu. Oke, untuk aksioma 4 aku sekalian jelasin ya. Nah, di sini aksioma 4 itu kan berbunyi seperti ini. Terdapat vektor 0 yang merupakan anggota V, sehingga untuk setiap vektor U yang merupakan anggota V juga berlaku vektor U plus vektor 0 sama dengan vektor 0 plus vektor U sama dengan vektor U. Nah, di sini ini artinya apabila terdapat vektor 0 di vektor V, di ruang vektor V, maka akan berlaku setiap vektor dalam V jika dijumlahkan dengan vektor 0, maka akan menghasilkan vektor itu sendiri. Atau dalam hal ini bisa disebut dengan identitas penjumlahan. Nah, apabila kita terapin di soal yang pertama tadi, maka akan dibuktikan seperti ini, yaitu kita mulai juga dari ruas sebelah kiri, yaitu vektor U plus vektor 0. Nah, di sini kita jabarin menjadi U1 plus 0 dan U2 plus 0, kayak gitu kan. Nah, karena tadi berlaku sifat asosiatif, maka dibalik, yaitu 0 plus U1, 0 plus U2. Nah, kemudian dipecah lagi menjadi sendiri-sendiri. Nah, di sini maka akan menghasilkan ruas yang tengah, yaitu vektor 0 plus vektor U. Nah, setelah itu kita akan membuktikan yang ruas sebelah kanan. Nah, di sini kita jabarin lagi, yaitu vektor U plus vektor 0 menjadi U1 plus 0 dan U2 plus 0. Nah, di sini kan U1 plus 0 menghasilkan U1, U2 plus 0 juga menghasilkan U2. Nah, U1, U2 merupakan vektor U. Maka aksioma 4 dalam soal tersebut terbukti. Nah, tapi guys, aku tuh gak paham sama aksioma 5. Di sini ada yang paham gak? Oh, Kai, kamu tuh maksudnya aksioma 5 gitu ya? Aku sih aksioma 5 tuh agak paham sih, tapi koreksi ya guys ya kalau ada kesalahan. Jadi itu kan bunyi aksioma 5 itu kan untuk setiap vektor U dalam V terdapat objek negatif vektor U dalam V yang disebut negatif dari U sedemikian sehingga ada apa ya, persamaan gitu ya atau rumus gitu bahwa vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Jadi ini sepemahamanku kalau dari bunyinya di situ sih jika kayak kita, terdapat sebuah vektor anggota dari V atau himpunan V tersebut terdapat negatif dari vektor tersebut gitu. Sehingga ketika sebuah vektor itu ditambahkan dengan negatif vektor tersebut atau sebaliknya gitu kayak vektor U ditambah negatif vektor U dan sebaliknya gitu itu tuh akan didapatkan hasil yang itu vektor 0 gitu teman-teman. Jadi di mana untuk negatif dari sebuah vektor di sini dari aksioma 5 di sini itu disebut sebagai inverse penjumlahan gitu. Jadi pemahamanku aksioma 5 itu secara singkat tuh tentang inverse penjumlahan gitu. Nah, kalau dari soal yang mau kita bahas tadi itu ya kan, nah aku akan jelasin gitu teman-teman. Di situ kita dapat buktikan gitu kan. Pertama kita tuh pilih dulu gitu negatif vektor U anggota dari elemen dari bilangan real gitu kan. Nah, itu sesuai yang udah aku coba bikin ini ya, vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan U1 U2 ditambah negatif U1 negatif U2 itu sama dengan di sini ya U1 ini kita jabarkan. Nah, ini bakal balik ke semulanya lagi gitu loh. Jadi kayak negatif vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U gitu. Nah, kenapa di situ kok bisa jadi vektor 0? Nah, di sini loh teman-teman. Vektor U ditambah negatif vektor U. Di sini kita hitung U1 ditambah negatif vektor U1 dan U2 ditambah negatif U2. Di sini kan hasilnya pasti 0, 0. Makanya di situ menghasilkan vektor 0 gitu. Jadi pemahamanku tuh bilangan itu tersendiri, maaf kayak matriks itu sendiri gitu ya, ditambahkan dengan lawan atau inverse dari matriks itu sendiri itu bakal menghasilkan vektor 0 gitu sih pemahamanku ya tentang vektor ini. Jadi kayak kita dapat nyimpulin nggak sih kalau aksioma 1 sampai aksioma 5 itu tuh kayak tentang operasi penjumlahan gitu loh aksiomanya isinya ya kan ya. Pemahamanku sih gitu ya teman-teman. Oh ya, kalau menurut kalian gimana gitu kan? Oh ya, tadi aku udah nyoba pahamin juga ya teman-teman tentang aksioma 6 gitu. Jadi kan bunyi aksioma 6 itu kan jika K adalah sembarang skalar dan vektor U adalah sembarang objek dalam himpunan V, maka K dikali vektor U berada dalam anggota himpunan V gitu kan, bunyi aksiomanya 6. Nah, pemahamanku tuh tentang aksioma ini tuh gini, jika terdapat gitu ya, K adalah sembarang skalar dan U itu tuh adalah sembarang objek dalam V atau anggota dari V. Nah, maka kalau kita mengkalikan antara skala dengan vektor tersebut tuh hasilnya tuh termasuk dari anggota V gitu teman-teman. Paham nggak maksudnya? Jadi kita coba ya langsung ke soal yang mau kita bahas di sini gitu kan. Nah, di situ kan K dikali vektor U. Nah, di situ kan sama dengan K dikali U1 U2 sama dengan
berapa gitu kan. Nah di situ tuh kita tuh mengkalikan satu persatu gitu antara skalar sama vektor gitu. Jadi k dikali U1 terus yang di bawah k dikali U2 gitu. Nah hasil itu yang k U1 k U2 di sini itu tuh hasilnya tuh pasti gitu loh, bakal berada atau bakal menjadi anggota dari himpunan V gitu, paham nggak? Jadi kayak itu dasar gitu loh teman-teman, kayak pemahaman kita tentang perkalian gitu, operasi perkalian gitu. Gimana pemahamanku sih gitu ya. Jadi dari soal yang kita bahas di sini tuh aksioma ini memenuhi gitu, jadi terbukti bahwa soal bahwa KU1, KU2 ini anggota elemen dari yang berada dalam himpunan V tersebut gitu, memenuhi gitu, terbukti gitu teman-teman. Oh, untuk aksioma 7. Aksioma 7 itu sebenarnya juga berpenerapan perkalian skalar, tapi dengan sifat distributif. Sehingga kalau kita mempunyai vektor U dan vektor V, ada skalar K kali vektor U plus vektor V sama dengan K vektor U plus K vektor V. Langsung saja ke soalnya. K kali vektor U plus vektor V sama dengan K kali U1 plus V1 dan U2 plus V2, sehingga kita memperoleh K kali U1 plus V1 dan K kali U2 plus V2. Langsung sifat distributif yang diterapkan, K U1 plus KV1 dan KU2 plus KV2 dipecah menjadi komponennya sendiri menjadi KU1 dan KU2 plus KV1 dan KV2. Keluarkan komponen K-nya yang common di kedua vektor menjadi sama dengan K vektor U plus K vektor V. Tapi aku belum belajar aksioma 8. Ada yang bisa jelasin tidak? Aksioma 8. Aku dia boleh. Nah, kalau aksioma 8 itu bunyinya kan kayak gini. Dalam kurung K plus L kali vektor U sama dengan K kali vektor U plus L kali vektor U. Nah, di sini itu artinya kalau kita punya dua skalar, lalu kita jumlahkan kemudian dikalikan dengan vektor U yang ada di V, maka hasilnya akan sama dengan perkalian masing-masing skalar tersebut dengan vektor tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau kita terapin ke contoh soal yang tadi, maka akan dibuktikan dengan aksioma 8, yaitu dalam kurung K plus L kali vektor U. Nah, vektor U-nya ini pertama dijabarin terlebih dahulu menjadi U1, U2. Nah, kalau sudah dikalikan terlebih dahulu, yaitu menjadi K plus L kali U1, K plus L kali U2. Nah, kalau sudah kita jabarin lagi nih, jadinya KU1 plus LU1, KU2 plus LU2, kayak gitu kan. Nah, setelah itu, untuk KU1, KU2 kita jadikan satu, dan LU1, LU2 kita jadikan satu, jadi sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah untuk skalarnya kita keluarkan. Jadi untuk K dikeluarkan, untuk L dikeluarkan. Nah, setelah itu kalau udah, maka akan terlihat nih, kalau misal menjadi K kali U kali vektor U plus L kali U kali vektor U, kayak gitu. Nah, di sini maka dapat dilihat bahwa soal tersebut aksioma 8 terbukti. Nah, tapi kalau untuk aksioma 9, aku tuh masih gak paham. Karena aksioma 9 ini kayak bulat gitu loh. Ini kali ini kali ini. Kayak pusing aku. Itu maksudnya gimana sih, guys? Oh, kalau aksioma 9 di sini sebenarnya itu sengaja sih teman-teman, kayak tentang operasi perkalian gitu loh. Nah, jadi kan kita tahu ya aksioma 9 di sini itu bahwa kayak K dikali M vektor U sama dengan KM dikali vektor U gitu kan. Nah, jadi itu pemahaman secara singkatnya itu gini gitu. Kalau terdapat dua bilangan real, yakni kalau di situ kan K sama M dan terdapat sebuah vektor. Nah, vektor di sini vektor U gitu kan. Maka misalkan kita melakukan operasi perkalian sebuah vektor dengan salah satu bilangan real tersebut gitu terlebih dahulu. Jadi kayak misalkan M dikalikan vektor U gitu, setelah itu kita kalikan dengan K gitu atau bilangan real K ini gitu kan. Atau kita mengkalikan dua bilangan real tersebut terlebih dahulu, lalu setelah itu kita kalikan dengan sebuah vektor. Nah itu tuh akan sama gitu hasilnya, hasil akhir dari operasi tersebut gitu. Jadi gini loh, singkatnya aksioma 9 itu tuh sebenarnya aksioma tentang sifat asosiatif perkalian gitu loh. Jadi kayak tahu kan sifat asosiatif gitu loh. Jadi kayak mengkalikan yang mana duluan pun itu hasilnya bakal sama gitu loh. Jadi kita coba ya, kita ke contoh soal yang kita pakai gitu. Nah di situ aku makainya salah teman-teman, aku makainya L gitu, maaf ya, tapi sama aja kok, sama-sama skalar gitu, kita umpamakan itu skalar gitu. Nah di situ kan kita tahu bahwa K dikali L vektor U sama dengan K LU1 LU2 sama dengan kita kalikan kayak aksioma yang udah pernah aku jelasin tadi ya sebelumnya gitu kan. Jadi di sini nah kita masukin K LU1 K LU2 sama dengan, atau sebaliknya gitu, LKU1 LKU2 sama dengan L-nya kita pisah gitu, kayak kita menghitung kebalik gitu loh. Jadi LKU1 KU2. Nah di sini jadi kalau kita hitungkan lagi jadi L dikali KU vektor gitu, jadi kayak kebalikan gitu loh. Nah tapi hasilnya tuh bakal sama gitu. Nah kita buktikan juga nih, kita tahu bahwa K dikali L vektor U sama dengan K, LU1, LU2 sama dengan KL, U1, U2 sama dengan KL dikali vektor U. Jadi gitu. Jadi K, L vektor U sama dengan KL dikali vektor U itu sama gitu. Jadi itu sifat asosiatif dari perkalian seperti itu teman-teman. Jadi aksioma 9 ini tuh terbukti dan memenuhi dari persyaratan ruang vektor tersebut gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aksioma 10. Nah, aksioma 10 di sini aku coba jelasin juga ya teman-teman, karena aku udah coba buat pahamin sih, tapi
lagi-lagi koreksiin ya kalau salah gitu. Nah, aksioma 10 di sini kan bunyinya itu 1 dikali vektor U sama dengan vektor U gitu kan. Nah, jadi itu gini loh, secara singkat aksioma 10 tuh gini, jika kita tuh mengkalikan sebuah vektor dengan 1, itu tuh akan menghasilkan vektor itu sendiri. Atau kita dapat sebut itu tuh identitas perkalian gitu loh teman-teman. Jadi kalau vektor yang bakal kita hitung itu kita kalikan dengan 1, itu tuh akan menghasilkan vektor itu sendiri gitu. Jadi identitas dari perkalian itu sifatnya gitu. Jadi coba ya gini deh, kita masuk pada soal yang kita bahas itu. 1 dikali vektor U sama dengan vektor U-nya kan kita misalkan U1 U2 tuh. Nah, kita sekalikan tuh dengan 1. Nah, pada akhirnya itu akan menghasilkan vektor itu sendiri gitu. Jadi tetap aja gitu U1 U2 sama dengan ya vektor U itu sendiri gitu. Jadi kan tadi kita udah tuh ya nyoba kayak Kayla sama Zakia udah coba kan aksioma yang menurut kita paham masing-masing gitu. Nah, itu kan memenuhi semua dan aksioma 10 ternyata juga memenuhi dan terbukti gitu. Maka kita dapat simpulin dong kalau soal yang kita bahas di sini tuh termasuk ruang vektor gitu. Karena 10 aksioma yang kita bahas itu ternyata terbukti dan memenuhi gitu teman-teman. Gimana? Paham kan? Paham dong. Oke guys, tadi kan kita udah tahu tuh aksioma 1 sampai aksioma 10 untuk syarat itu ruang vektor atau bukan, ya kan? Nah, di sini tuh ruang vektor itu punya sifat lain loh dari 10 aksioma tadi itu. Nah, sifat lainnya itu antaranya kayak gini guys. Nah, tapi sebelum itu kita misalkan dulu V adalah ruang vektor. Kemudian U merupakan sebuah vektor di V dan K adalah sebuah skalar. Maka akan berlaku untuk yang pertama yaitu 0 kali vektor U. Nah, 0 kali vektor U sama dengan 0. Nah, di sini tuh kan dapat dilihat ya bahwa aturan perkalian sendiri semua yang dikalikan dengan 0 maka akan menghasilkan 0, ya kan guys? Nah, di sini juga berlaku nih untuk ruang vektor. Nah, kemudian yang kedua yaitu K kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini kembali ke peraturan yang tadi, kalau semua yang dikalikan 0 maka akan menghasilkan 0. Nah, kemudian yang ketiga yaitu min 1 kali vektor U sama dengan min vektor U. Nah, di sini dapat terlihat ya guys kalau misal min 1 kalikan sebuah vektor maka akan menghasilkan min vektor kayak gitu ya kan. Nah, kemudian yang keempat yaitu jika KU sama dengan 0 maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa keaturan perkalian tadi kalau misal semua yang dikalikan dengan 0 maka akan menghasilkan 0. Begitu juga dengan yang vektor ini kayak gitu. Nah, terus guys, gimana kalau kita tuh cari soal satu orang satu? Nanti kita bahas tuh bareng-bareng soalnya biar kita bisa lebih paham gitu loh sama konsep dari ruang vektor ini. Oke, aku akan menjelaskan soal pertama yang sudah aku temukan. Di sini itu kita disuruh untuk memeriksa apakah himpunan semua matriks 2 kali 2 yang berbentuk A, 1, 1, dan B merupakan ruang vektor atau bukan. Nah, kalau diamati dari soalnya itu, diagonalnya itu salah satunya adalah A, B, satunya adalah 1 dan 1. Nah, pertama-tama untuk menjawab soal tersebut, kita harus menyatakan himpunannya. Misalkan, W sama dengan A, 1, 1, B, di mana A dan B merupakan anggota bilangan real. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita ambil sembarang A, B, C yang merupakan anggota dari W, dan K dan L yang merupakan anggota bilangan real. Nah, misalkan A itu bentuk matriksnya A1, 1, 1, A2. B juga. B sama dengan B1, 1, 1, B2, dan C sama dengan C1, 1, C1, dan C2. Nah, untuk membuktikan apakah himpunan matriks tersebut adalah ruang vektor atau tidak, itu kan harus memenuhi 10 aksioma yang sudah dinyatakan pada awal. Nah, kita akan membuktikan bahwa A plus B merupakan anggota dari W, yang merupakan aksioma yang pertama. Nah, langsung kita substitusikan A plus B sama dengan A1, 1, 1, dan A2, plus B1, 1, 1, dan B2 sama dengan A1 plus B1, 1 plus 1, 1 plus 1, dan A2 plus B2. Sehingga kita memperoleh sebuah matriks yang mengandung komponen A1 plus B1, 2, 2, A2 plus B2. Kalau diamati, ada diagonal yang beranggota 2, tidak memenuhi bentuk matriks pada awal yang kita nyatakan bahwa bentuknya harus A1, 1B, sehingga aksioma tersebut tidak terpenuhi, karena untuk menjadi anggota W, diagonal lainnya harus 1. Sedangkan pada penjumlahan matriks ini, diagonal lainnya adalah 2, sehingga A plus B bukan anggota dari W, dan himpunan semua matriks berbentuk A1, 1B bukanlah ruang vektor. Nah, aku di sini bakal bahas contoh soal juga gitu, teman-teman. Pahamin ya. Nih, jadi aku coba bacain ya contoh soalnya. Soal yang mau aku bahas. Kan diketahui himpunan S itu anggota S1, S2 elemen dari bilangan real gitu kan. Nah, dengan ketentuan bahwa X1 di sini lebih besar gitu, lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa. Apakah S ruang vektor gitu kan? Jadi kan tadi kita udah belajar nih, kalau buat kita tahu apakah suatu himpunan itu termasuk ruang vektor apa enggak kan bahwa kita tahu
bahwa itu bakal memenuhi gitu atau disebut ruang vektor jika memenuhi dari 10 aksioma yang tadi kita bahas gitu. Jadi soalku ini bakal dikatakan ruang vektor kalau 10 aksioma itu tuh terpenuhi gitu. Paham nggak? Paham kan? Nah, jadi kita masuk langsung kan, seperti yang tadi udah dijelasin sama Zakia sama Kaila juga, kita ambil dulu, ambil sebarang vektor U, vektor W, vektor V yang merupakan himpunan dari S atau anggota dari S dan skalar gitu. Skalar di sini adalah anggota bilangan real gitu. Nah, di sini aku tuh makainya vektor U-nya itu 3 min 3, vektor V-nya itu 5 2 dan vektor W-nya itu 4 3 gitu kan. Nah, di sini kita lanjut bahas. Di sini kita memisahkan gitu kan X1 dan X2 dengan sembarang bilangan seperti yang udah aku cantumin di atas. Nah, kita masuk ke aksioma yang pertama bahwa apa ya, vektor U ditambah vektor V itu merupakan elemen atau anggota dari himpunan S gitu. Nah, di situ kita tambahkan ya antara vektor U dan vektor W, 3 ditambah maaf 3 min 3 ditambah 5 2. Di sini didapatkan hasil 3 tambah 5 8, min 3 ditambah 2 itu min 1. Nah, di situ kenapa aku bilang memenuhi? Karena di situ kan dikasih tahu nih, tadi aku udah bilang kalau F1-nya harus lebih besar sama dengan dari 0. Nah, ternyata di situ 8 itu kan lebih besar tuh dari 0. Jadi itu memenuhi gitu loh. Paham gak sih teman-teman? Paham ya? Jadi di situ soalku tuh 8 min 1 gitu. Nah, ternyata hasil dari perhitungan tersebut tuh memenuhi dari persyaratan yang diminta soalku gitu. Nah, kita lanjut ya ke aksioma yang kedua. Ternyata punya aksioma kedua kan vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Nah, di sini aku udah nyoba ngitung dan ternyata sama kayak tadi, 3 tambah 5 8, min 3 tambah 2 min 1 untuk yang vektor U ditambah vektor V. Untuk yang vektor V ditambah vektor U, di situ 5 tambah 3 8, 2 ditambah min 3 min 1. Jadi memenuhi ya teman-teman. Ternyata hasilnya sama-sama 8 min 1. Jadi aksioma 2 terpenuhi juga. Sekarang kita lanjut ke aksioma 3. Bunyinya kan vektor U ditambah vektor V dalam kurung gitu, tutup kurung ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah buka kurung vektor V ditambah vektor W tutup kurung. Jadi di situ ada 3 vektor itu. Nah, di situ dijumlahkan tadi kan udah tahu ya vektor U tambah vektor W yaitu 8 sama 1. Nah, ditambah dengan vektor W. Di situ 4 3 didapatkan hasil 12 2. Dan selanjutnya kita coba yang vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan 3 ditambah 9 12, min 3 ditambah 5 itu 2. Jadi terbukti juga ternyata hasilnya sama-sama 12 2. Jadi aksioma 3 juga terpenuhi gitu. Dan aksioma keempat yang tadi udah dijelasin sama Kaila gak sih? Ya kan? Nah, di situ vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U. Dan itu bakal menghasilkan vektor itu sendiri yaitu vektor U tersebut gitu. Nah, di situ aku udah coba hitung ternyata 3 tambah 0 3, min 3 tambah 0 min 3, dan yang sebaliknya vektor 0 ditambah vektor U, 0 tambah 3 3, 0 ditambah min 3 min 3. Jadi sama ya, antara vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U dan sama dengan vektor itu sendiri yaitu vektor U gitu. Ternyata aksioma 4 juga terpenuhi seperti itu. Jadi aksioma 1 2 3 4 di sini memenuhi gitu teman-teman. Aku lanjut ke aksioma 5 ya. Nah, selanjutnya yaitu aksioma kelima yang tadi udah aku jelasin itu loh teman-teman, masa lupa. Nah, di situ kan faktor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan 0. Nah, vektor 0 gitu. Nah, di situ aku udah coba hitung gitu kan, vektor U ditambah negatif vektor U di situ menghasilkan 0 0 dan begitupun sebaliknya vektor negatif vektor U ditambah vektor U menghasilkan 0 0 gitu kan. Jadi di sini kita dapat tahu kalau vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U itu sama dengan vektor 0 itu gitu. Jadi sesuai dengan aksioma yang udah aku tadi jelasin gitu. Hasilnya ya vektor 0 gitu karena bilangan itu sendiri ditambah dengan negasi atau inverse dari bilangan dari vektor itu gitu yang tadi kata aku inverse penjumlahan itu loh. Nah, jadi aksioma 5 memenuhi gitu. Jadi 1 2 3 4 5 tadi udah memenuhi. Ternyata yang operasi penjumlahan aksioma 1 sampai 5 itu udah terpenuhi. Kita lanjut ke aksioma 6. Apakah memenuhi juga apa enggak gitu kan. Nah, tadi kan bunyi aksioma 6 itu jika K sembarang skalar dan vektor U adalah objek dari himpunan S itu, maka skalar atau K ini dikali dengan vektor U juga termasuk anggota dari himpunan S gitu. Nah, di situ aku udah coba menghitung gitu ya, udah coba gitu. Ternyata K dikali vektor U-nya di situ kan vektor U-nya itu 3 sama min 3 tadi dari soal yang udah aku coba. Nah, di situ dapatkan bahwa 3K sama min 3K. Nah, di sini aku coba nih karena tadi ada ketentuan bahwa X1-nya harus lebih besar sama dengan dari 0 gitu. Nah, di sini aku coba pakai K-nya itu 2 sama min 2. Aku masukin K-nya sama dengan 2, ternyata X1-nya didapat 6 dan 6 itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi itu benar ya. Nah, kalau aku di sini nyoba K-nya itu sama dengan min 2,
ternyata S1-nya itu min 6, dan min 6 itu kan kurang dari 0 toh. Jadi untuk K-nya yang min 2 itu tuh udah nggak memenuhi aksioma itu. Jadi kita dapat tahu dong bahwa aksioma 6 ternyata tidak memenuhi dari bahwa aksioma 6 hasil dari ini ternyata tidak memenuhi dari aksioma 6 gitu loh teman-teman. Jadi karena tadi udah kita bahas kalau salah satu dari 10 aksioma itu udah nggak memenuhi, berarti udah tidak termasuk dalam vektor gitu kan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa soal yang aku bahas di sini itu bukan termasuk ruang vektor gitu. Karena kenapa? Hanya memenuhi 5 aksioma aja gitu loh. Aksioma 6 aja udah gak terpenuhi gitu. Jadi soal ini bukan ruang vektor. Nah, aku udah bahas nih, dan Zakia pun juga udah bahas. Nah, Kayla, kira-kira soalmu kayak gimana nih? Ayo dong Kay, bahas biar kita nanti mudah nih ngerjain soal-soal aljabar selanjutnya. Bahas dong Kay, gimana nih punyamu? Nah, untuk soal yang aku dapat itu kayak gini, aku bacain ya guys. Periksa apakah himpunan berikut ruang vektor atau bukan. Himpunan semua pasangan bilangan real berbentuk 1, X dengan operasi 1, Y plus 1, Y itu akan menghasilkan 1, Y plus Y aksen. Kemudian K kali 1, Y akan menghasilkan 1, KY. Jadi di sini tuh operasinya tuh agak lain nih. Kalau dijumlahkan satunya tetap, tapi yang dijumlahkan itu hanya yang kedua, yaitu Y sama Y aksen doang. Nah, kemudian kalau yang perkalian itu satunya juga nggak dikalikan sama K, tapi yang dikalikan cuma K sama Y doang gitu. Nah, dari sini kita jawab ya, kita coba jawab. Nah, di sini kita misalkan S sama dengan himpunan 1, X dengan X-nya merupakan anggota bilangan real. Jadi S ini syaratnya harus 1, X. Jadi yang pertama harus 1 kayak gitu. Kalau 2, X itu nggak boleh. Berarti bukan anggota himpunan S kayak gitu. Nah, di sini kita ambil sembarang 3 vektor yang ada di S. Nah, kita misalkan kita ambil A, B, sama C. Nah, untuk skalanya kita ambil KL yang merupakan anggota bilangan real kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita membuktikan ke aksioma, kita jabarin dulu nih. A-nya misalnya apa? A itu kita misalin jadi 1, A, kemudian untuk yang B kita misalin 1, B, dan untuk yang C kita misalin 1, C kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa buktikan ke 10 aksioma yang tadi. Kemudian yang pertama yaitu akan dibuktikan A plus B merupakan anggota himpunan S. Nah, di sini A plus B, A-nya kan 1, A. Kemudian untuk B-nya 1, B. Kemudian dijumlahkan berdasarkan yang di soal tadi, maka akan menghasilkan 1, A plus 1, 1, A plus B. Nah, 1, A plus B ini kan memenuhi syarat dari himpunan S sih. Nah, maka 1, A plus B merupakan anggota himpunan S. Kayak gitu. Simpel kan? Berarti aksioma 1 terbukti. Nah, kemudian yang kedua yaitu akan dibuktikan A plus B sama dengan B plus A. Kayak gitu. Nah, di sini A sama dengan 1, A, B sama dengan 1, B. Lalu dijumlahkan menjadi 1, A plus B. Nah, lalu kita balik menjadi 1, B plus A. Lalu dipecah yaitu 1, B plus 1, A. Nah, di sini dapat dilihat kan kalau misal 1, B plus 1, A itu juga bisa diartikan bahwa B plus A, vektor B plus vektor A kayak gitu. Maka aksioma kedua itu terbukti. Kemudian untuk yang ketiga yaitu akan dibuktikan A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C kayak gitu. Nah, kita buktikan dulu yang ruas kiri dulu. A plus dalam kurung B plus C. Nah, ini kita jabarin ya. Untuk A jadi 1, A, untuk B plus C langsung aja dijumlahin jadi 1, B plus C. Nah, ini kita gabungin tuh. Jadinya 1, A plus B plus C ya kan. Nah, kalau udah kita pisah tuh. Jadinya 1, A plus B plus 1, C. Ya, kita sendiriin A, B sendiri, C sendiri biar nanti membuktikan. Nah, kalau udah jadinya kan terbukti tuh. Jadi A plus B dikurung plus C sendirian kayak gitu. Jadi aksioma 3 itu terbukti. Kemudian yang keempat yaitu pilih vektor 0 yang merupakan anggota himpunan S, yaitu vektor 0-nya itu 1, 0. Ingat kembali untuk syarat dari himpunan S sendiri ini yaitu 1, X. Berarti kalau vektor 0 yaitu 1, 0 bukan 0, kayak gitu. Nah, maka akan dibuktikan A plus vektor 0 plus vektor 0 kali tambah A sama dengan A kayak gitu. Nah, kita buktikan ya. Untuk A plus vektor 0 yaitu 1, A plus 1, 0. Kita jumlahin lagi tuh. Jadinya 1, A plus 0. A plus 0 itu berapa sih guys? A kan? Jadinya 1,0 plus A. Kita balik dulu ya ternyata. Kita balik dulu jadinya dipisah tuh. Jadi 1,0 plus 1, A. Nah, di sini tuh dapat dilihat kan 1,0 tadi vektor 0. Kemudian 1, A yaitu vektor A. Maka yang ruas tengah itu terbukti. Kemudian kita akan membuktikan ruas ke yang sebelah kanan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita sama kayak tadi yaitu A plus vektor 0. Nah, untuk A-nya yaitu 1, A, untuk vektor 0-nya yaitu 1,0. Maka menjadi 1, A plus 0. Nah, yang tadi A plus 0 yaitu A, maka jadinya 1, A. Nah, 1, A ini merupakan vektor A kayak gitu. Maka untuk aksioma 4 itu terbukti. Oke, untuk yang aksioma kelima yaitu kita pilih vektor minus A yang merupakan anggota himpunan S, yaitu vektor minus A sama dengan 1, minus A. Nah, di sini kita akan membuktikan vektor A plus vektor minus A sama dengan vektor minus A plus vektor A sama dengan vektor 0. Nah, di sini kita coba terapin ke tadi menjadi
vektor A plus vektor minus A akan menjadi 1, A plus 1, minus A, ya kan? Nah, di sini kita jumlahin dari operasi yang ada di soal tadi menjadi 1, A plus minus A. Nah, di sini kita balik terlebih dahulu menjadi 1, minus A plus A. Nah, kemudian kita pecah nih menjadi 2, yaitu 1, minus A plus 1, A. Nah, 1, minus A yaitu kan vektor minus A. Nah, kemudian untuk yang 1, A menjadi vektor A. Maka untuk yang ruas tengah ini terbukti. Nah, kemudian kita akan membuktikan untuk ruas yang paling kanan. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu vektor A dijumlahkan dengan vektor minus A. Maka akan menghasilkan 1, A plus minus A, ya kan? Nah, A plus minus A ini kan menghasilkan 1,0. Nah, 1,0 ini merupakan vektor 0. Maka untuk yang aksioma kelima ini terbukti benar. Oke, kemudian untuk yang aksioma ke-6 yaitu akan dibuktikan K dikalikan vektor A yang merupakan himpunan S. Nah, apakah KA itu himpunan S kayak gitu? Nah, di sini kita coba buktikan yaitu K dikalikan vektor A. Vektor A-nya tadi kan 1, A. Jadi K dikalikan 1, A. Nah, dari soal tadi juga dijelaskan bahwa apabila perkalian itu akan menghasilkan 1, X, ya kan? Nah, maka di sini juga akan menghasilkan 1, KA. Maka untuk KA ini merupakan anggota himpunan S kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang aksioma ke-7 yaitu akan dibuktikan K dikalikan vektor A plus vektor B sama dengan K vektor A plus K kalikan vektor B. Nah, di sini kita jabarin terlebih dahulu untuk yang vektor A plus vektor B. Nah, K dikalikan 1, A plus B. Nah, selanjutnya untuk K-nya dikalikan dengan vektor tersebut, maka menghasilkan 1, K kali A plus B, ya kan? Kemudian dikalikan silang, maka menghasilkan 1, KA plus KB. Nah, selanjutnya kita pecah menjadi 2 bagian, yaitu menjadi 1, KA plus 1, KB, ya kan? Nah, selanjutnya bisa udah dapat dilihat nih kalau 1, KA yaitu KA, kemudian 1, KB yaitu KB. Maka untuk yang aksioma ke-7 juga terbukti. Nah, selanjutnya yaitu aksioma ke-8. Nah, di sini kita akan membuktikan K plus L kalikan vektor A akan menghasilkan K dikalikan vektor A plus L dikalikan vektor A. Nah, ternyata untuk yang aksioma 7 sama ke-8 ini mirip-mirip ya guys ya. Nah, di sini kita buktikan nih K plus L dikalikan vektor A. Nah, untuk K plus L ini langsung aja dikalikan dengan 1, A akan menghasilkan 1, K plus L kalikan A. Nah, di sini kita kalikan silang sama seperti yang tadi, yaitu 1, K kalikan vektor A plus L kalikan vektor A. Nah, kemudian yaitu dipecah menjadi 2 sama seperti tadi. Nah, menjadi 1, KA plus 1, LA. Nah, kemudian untuk skalarnya pindah keluar menjadi K dikalikan 1, A plus L dikalikan 1, A. Nah, udah kelihatan nih, 1, A tadi kan vektor A ya. Maka menjadi K kali vektor A plus L kali vektor A. Maka untuk aksioma ke-8 ini terbukti. Nah, selanjutnya yaitu aksioma 9. Nah, untuk yang aksioma 9 yaitu akan dibuktikan K dalam kurung L kalikan vektor A akan sama dengan KL dikalikan vektor A. Jadi yang pertama ruas pertama yaitu L yang di dalam kurung, kemudian ruas kedua K yang di dalam kurung, kemudian yang ruas ketiga yaitu KL yang di dalam kurung kayak gitu. Nah, di sini kita akan buktikan nih dari ke ruas tengah terlebih dahulu ya. Nah, dari K kalikan L kali vektor A. Nah, di sini kita jabarin nih untuk LA. Nah, untuk LA itu kan 1, LA. Berarti K dikali 1, LA. Nah, kemudian K-nya dikalikan kembali dan dikalikan lagi dari vektor itu, maka menjadi 1, KLA. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan yang ruas tengah, maka K sama L ini dibalik ditukar gitu menjadi 1, LKA. Nah, selanjutnya L-nya dikeluarin, L-nya aja ya, ingat L-nya aja dikeluarin menjadi L kalikan 1, KA. Nah, 1, KA itu merupakan vektor KA. Berarti terbukti benar nih dari ruas paling kiri ke ruas tengah. K kalikan LA menjadi L kalikan KA. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan ruas paling kanan. Nah, di ruas paling kanan ini KL kalikan vektor A. Nah, di sini K dikalikan L vektor A. Untuk LA-nya kita kalikan lagi ya sama kayak yang tadi, itu K dikali 1, LA ya kan. Nah, di sini biar sama kayak yang di ruas sebelah kanan, maka untuk L dikeluarkan ya. Dikeluarkan menjadi KL dalam kurung 1, A. Nah, untuk 1, A merupakan vektor A, maka terbukti benar untuk aksioma nomor 9. Nah, selanjutnya untuk aksioma yang terakhir nih, aksioma 10 penentu. Nah, di sini kita akan membuktikan untuk 1, A apakah sama dengan vektor A kayak gitu. Nah, ini tuh identitas perkalian. Nah, di sini 1 kali A. Sorry ya, maaf, tadi itu akan dibuktikan 1 dikali A sama dengan vektor A. Nah, di sini 1 dikali A sama dengan 1, untuk vektor A-nya sendiri yaitu 1, A. Maka akan menghasilkan 1, 1 dikali A. Nah, 1 dikali A ini berapa sih? A kan? Maka hasilnya 1, A. Nah, 1, A sendiri itu merupakan vektor A. Nah, dari pembuktian yang ada 10 tadi itu kan terbukti benar semua, terbukti semua. Maka untuk himpunan S merupakan ruang vektor seperti itu.
Wah, good job guys, good job. Aku jadi paham nih materinya tentang apa. Nah, makasih ya teman-teman sudah mau berpartisipasi dalam diskusi bareng ini. Semoga besok pas UAS nilai kita semua memuaskan. Amin. Thank you. Oke, itulah penjelasan kami seputar materi ruang faktor umum. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Apabila dalam penjelasan kami terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.